Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang pilihan kata atau istilahnya diksi. Materi ini menjadi materi yang juga penting. Mengapa? Karena ketika kita menulis karya ilmiah atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita dituntut harus mampu memilih kata yang tepat supaya apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan kepada orang lain secara lisan dapat dipahami dengan baik persis seperti yang kita inginkan. Nah, itu. Makanya ketika kita menulis atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain secara lisan, kita harus mampu memilih kata. Mengapa kata harus dipilih? Karena ada banyak kata yang maknanya itu mirip. Tetapi tidak semua kata yang maknanya mirip itu dapat digunakan secara bergantian dalam kalimat. Misalnya ada kata melihat. Melihat ini maknanya mirip dengan mengintip, mengerling, mengintai. Mengapa? Ya karena sama-sama pakai mata. Tetapi tidak semua kata ini dapat digunakan secara bergantian pada sebuah kalimat yang sama. Misalnya kata melihat kita gunakan dalam kalimat seperti ini. Saya ingin menjenguk orang sakit hari ini. Tidak bisa kita gunakan kata mengintip di situ. Saya ingin mengintip orang sakit hari ini. Tidak tepat. Begitu juga kata meninggal. Itu mirip maknanya dengan mati, dengan mampus. Tapi kata-kata ini juga tidak dapat kita gunakan secara bergantian di dalam kalimat. Walaupun maknanya mirip. Ya. Misalnya untuk binatang, kita tidak bisa menggunakan kata meninggal. Tidak bisa kita gunakan kata wafat. Tidak bisa. Mengapa? Ya karena walaupun maknanya itu artinya itu mirip, tetapi maknanya itu berbeda. Maka kita dituntut harus mampu memilih kata. Baik ketika kita harus mampu memilih kata secara lisan atau tulis. Nah, begitu. Nah, untuk memilih kata ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang perlu kita perhatikan. Pertama, ketepatan. Ketepatan. Yang dikatakan dengan ketepatan adalah kata yang kita pilih itu benar-benar mampu menyampaikan apa yang kita maksud secara tepat. Apa bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu mampu dipahami secara tepat oleh orang lain? Buktinya adalah ketika kita sampaikan, orang lain itu memahami persis seperti yang kita maksud. Itu namanya tepat. Ketika yang kita sampaikan dipahami secara berbeda oleh orang lain, maka di sini
berarti kita belum memilih kata yang tepat. Begitu. Jadi yang dikatakan dengan tepat itu adalah kata yang kita pilih dalam berkomunikasi benar-benar dipahami oleh orang lain persis seperti yang kita maksud. Itu tepat artinya. Lalu ada yang namanya cermat. Bagaimana yang dikatakan dengan cermat ini? Cermat artinya kata yang kita pilih itu benar-benar diperlukan dalam berkomunikasi. Artinya dengan bahasa yang lain adalah tidak mubazir. Tidak mubazir. Misalnya ada kata demi, lalu ada kata untuk. Sering ketika berkomunikasi, kita menggandingkan dua kata ini. Menggandengkan dua kata ini. Setelah kita menggunakan kata demi, kita gunakan lagi untuk. Padahal dua kata ini maknanya sama. Misalnya, semua yang saya lakukan ini adalah demi untukmu. Misalnya. Demi untuk itu digunakan secara bersamaan, padahal maknanya sama. Nah, ini namanya tidak cermat. Ya, tidak cermat. Atau seperti kata ulang yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, saya pernah mengatakan bahwa jika kata ulang sudah bermakna banyak, jangan gunakan lagi kata banyak. Misalnya buku-buku. Buku-buku sudah bermakna banyak. Jangan gunakan lagi kata banyak buku-buku. Nah, itu terkait dengan cermat. Jadi yang dikatakan cermat adalah gunakan kata yang memang diperlukan. Yang tidak perlu jangan dipakai. Nah, selanjutnya adalah keserasian. Apa yang dikatakan dengan keserasian? Keserasian itu artinya adalah kata yang kita pilih itu sesuai dengan konteks pemakaiannya. Bagaimana dimaksud dengan konteks pemakaian? Konteks pemakaian ini artinya kata yang kita gunakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan siapa yang menjadi lawan bicara kita. Sesuai dengan tempat. Ada banyak kata yang maknanya mirip, tapi tidak boleh digunakan di sembarang tempat. Tidak boleh digunakan tanpa memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara kita. Kata kau misalnya, itu bersinonim atau memiliki makna yang mirip dengan kata kamu. Tapi tidak boleh kita menggunakan kata ini untuk orang tua kita. Kata kau, kamu juga bersinonim atau memiliki kemiripan makna dengan kata Anda. Tapi tidak tepat kita gunakan untuk anak-anak. Nah, ya. Begitu juga kata seperti yang saya sebut tadi, mati dan meninggal. Ya kan? Mati dan meninggal itu tidak tepat kita gunakan untuk misalnya kata meninggal. Tidak bisa kita gunakan untuk binatang. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kata mampus tidak tepat kita gunakan untuk manusia yang memiliki atau manusia yang berakhlak baik. Tidak bisa. Begitu juga untuk seorang pencuri tidak tepat kita sebut kata wafat. Nah, itu yang disebut dengan keserasian. Jadi kata-kata yang kita pilih itu benar-benar harus memperhatikan keserasian. Lalu kelaziman. Kelaziman itu yang dikatakan dengan kelaziman adalah kata yang kita pilih itu digunakan dalam kehidupan masyarakat. Ketika kata yang kita pilih itu tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat,
Efeknya, orang yang mendengar atau orang yang membaca apa yang kita tulis, mereka tidak paham. Sehingga terjadilah atau terhambatlah proses komunikasi di situ. Nah, ini 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih kata dalam berkomunikasi, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, kemudian selain 4 hal tadi, supaya kata yang kita pilih itu benar-benar tepat, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah membedakan dengan cermat denotasi dan konotasi. Denotasi ini adalah kata yang bermakna sebenarnya, sedangkan ini adalah kata yang bermakna kiasan. Ya, ada banyak kata yang bermakna sebenarnya, ada banyak kata yang bermakna kiasan. Misalnya kata mencerna. Mencerna ini dia memiliki makna sebenarnya, tidak memiliki makna kias. Ya, mencerna. Jadi mencerna ini memiliki makna sebenarnya, bukan makna kias. Apa yang dikatakan apa namanya? Apa makna mencerna? Mencerna itu maknanya menjadi hancur. Nah, ya, menjadi hancur. Itu namanya mencerna. Biasanya untuk makanan begitu ya. Tidak tepat kita gunakan misalnya dalam kalimat seperti ini. Dia belum mampu mencerna penjelasan saya. Nah, itu tidak tepat. Ya, karena mencerna itu lebih arahnya kepada makanan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan membedakan secara cermat, notasi, dan konotasi. Lalu membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Bersinonim ini artinya kata-kata yang maknanya hampir sama. Ini tadi sudah saya singgung ya terkait dengan kata mati, mampus, meninggal ya, melihat, mengintip, mengerling, mengintai, menjenguk, menatap. Itu tidak memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang hampir sama. Itu harus bisa dibedakan, jangan sampai salah digunakan. Membedakan kata-kata yang mirip penulisannya. Kata-kata yang mirip penulisannya itu misalnya intensif, insentif. Itu kan mirip-mirip ya penulisannya. Intensif, insentif. Itu harus dibedakan. Karena maknanya berbeda. Nah, jangan sampai salah. Kontrol. Kontrol dengan kontol. Itu tidak sama maknanya. Berbeda. Jadi harus bisa diperhatikan. Nah, lalu hindari dari menciptakan kata-kata sendiri. Ini yang saya sebut tadi terkait apa? Lazim, terkait kelaziman ya. Jadi gunakan kata yang memang sering digunakan oleh orang lain. Supaya ketika kita berkomunikasi orang lain uh, mengerti karena dia pernah mendengar kata tersebut. Begitu ya. Hal lain yang perlu kita perhatikan untuk mencapai ketepatan diksi adalah dengan memperhatikan pemakaian akhiran asing. Sering akhiran-akhiran asing ini digabung dengan kata dalam bahasa Indonesia. Padahal akhiran asing ini melekat dengan kata yang diterjemahkan dari bahasa asing. Misalnya
ada kata jalan misalnya. Kata jalan. Kata jalan ini tidak boleh kita lekatkan akhiran isasi. Sehingga menjadi jalanisasi. Tidak boleh. Ya. Karena apa namanya dalam bahasa asing pun tidak ada kata jalanisasi. Ya. Tidak ada kata jalanisasi. Nah, itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan terkait penggunaan akhiran asing ini. Nah, kemudian menggunakan verba berpreposisi secara idiomatik. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada kata bertemu, ya, kata bertemu, lalu ada kata dengan, bertemu dengan. Nah, bertemu dengan ini harus berdampingan. Begitu juga dengan sesuai dengan, tergantung pada, bergantung kepada, ini harus berdampingan. Artinya tidak boleh dipisahkan atau dihilangkan. Misalnya, kita menghilangkan kata dengan. Saya baru saja bertemu dia. Misalnya. Nah, itu tidak tepat. Tapi bagaimana juga? Saya baru saja bertemu dengan. Nah, atau sesuai dengan. Kita buang juga kata dengan misalnya. Hal ini sesuai instruksi dari, nah itu tidak tepat. Tapi yang tepat adalah hal ini sesuai dengan instruksi. Begitu juga dengan tergantung dan bergantung. Ini sering bertukar penggunaan pada dan kepadanya. Sering kata tergantung ini disandingkan dengan kata kepada. Itu keliru. Harusnya tergantung pada, bukan tergantung kepada. Begitu juga sering kata bergantung disandingkan dengan kata pada. Harusnya bergantung kepada, bukan bergantung pada. Ya. Nah, ini apa namanya verba berposisi secara idiomatik, berpreposisi secara idiomatik. Jadi itu harus diperhatikan penggunaannya. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, berikutnya adalah membedakan kata umum dan kata khusus. Ya. Kata umum dan kata khusus ini artinya apa? Kalau kata umum ini adalah kata yang memiliki makna secara umum dipakai oleh masyarakat. Tetapi kalau kata khusus ini adalah kata-kata yang hanya dipakai dalam bidang tertentu. Misalnya kata operasi. Operasi ini umum, ya umum. Tapi ketika digunakan operasi jantung misalnya, nah ini khusus di bidang kedokteran. Operasi jaring merah misalnya, ini khusus di bidang militer ketika konflik. Ya, nah jadi itu harus dibedakan ya, supaya kata yang kita pilih itu benar-benar tepat. Kapan kita menggunakan kata operasi, kapan kita menggunakan kata operasi jantung misalnya ya di bidang kedokteran. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Lalu perubahan makna. Perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Banyak kata yang dipakai dalam masyarakat dulu bermakna A misalnya, tapi sekarang sudah bermakna B. Ya. Jadi ada terjadi pergeseran makna. Bahkan memang berubah secara total makna tersebut. Makna dari sebuah kata.
Nah, itu kita perhatikan. Dulu kata itu bermakna apa, sekarang kata tersebut bermakna apa. Nah, jadi banyak kata terjadi mengalami perubahan arti ya, atau perubahan makna secara cepat. Pengaruh apa ya? Pengaruh teknologi ya, pengaruh teknologi yang sangat pesat ya. Pengaruh teknologi itu bisa menjadi salah satu faktor mengapa kata itu mengalami perubahan makna atau arti. Nah, selanjutnya apa prinsip pemilihan kata? Nah, ini khusus ketika kita menulis karya ilmiah misalnya. Ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus memperhatikan pertama, kata yang kita gunakan itu adalah kata-kata yang baku. Nah, di mana kita bisa melihat kata-kata yang baku ini? Di kamus. Ya, di kamus. Kalau kalian perhatikan, di sebelah kiri ini merupakan kata-kata baku. Sedangkan di sebelah kanan ini tidak baku. Kata sistem ini baku. Sedangkan sistem tidak baku. Tapi yang paling banyak orang pakai yang ini. Analisis baku. Sedangkan analisa tidak baku. Hierarki menggunakan huruf E itu baku. Sedangkan hierarki tanpa huruf E tidak baku. Nah, kemudian hipotesis yang bakunya bukan hipotesa. Komoditas bukan komoditi. Nah, itu. Tapi yang paling banyak dipakai oleh masyarakat adalah yang sebelah sini. Ya. Legalisir ini paling banyak dipakai. Padahal yang bakunya adalah legalisasi. Begitu. Ya. Apalagi yang perlu diperhatikan yang lainnya? Nah, kata yang dipilih harus mengungkapkan pengertian yang tepat. Ini yang saya sebut tadi, apa namanya, di awal tadi itu, mengungkapkan gagasan secara tepat. Artinya bagaimana yang kita maksud, begitulah kata yang harus kita gunakan. Kalau kita perhatikan di kalimat ini, umpamanya, kita lihat kata menggoyang. Ya. Penggunaan kata eh, menggoyang, ya, menggoyang itu tidak tepat. Penggunaan kata menggoyang tidak tepat. Mengapa kata menggoyang itu tidak tepat? Karena dia itu maknanya mengayun, ya, mengayun maknanya, menggeleng. Tidak tepat untuk konteks kalimat yang seperti ini. Kerusuhan di sini, kerusuhan yang ditimbulkan oleh gerakan pengacau keamanan baru-baru ini menggoyang ketentraman desa itu. Tidak tepat untuk konteks kalimat ini. Yang tepat apa? Mengguncang. Nah, itu kan mengguncang. Itu yang tepat. Nah, mengapa? Karena yang namanya mengguncang ini kan dia menyebabkan tidak tenang, tidak aman, ya kan? Kerusuhan mengguncang ini kan maknanya tidak tenang, tidak aman. Nah, jadi apa namanya, dalam konteks kerusuhan seperti ini, tentu yang lebih tepat adalah mengguncang karena kerusuhan ini menyebabkan tidak aman, bukan menggoyang, begitu. Nah, atau seperti di kalimat ini. Nah, di kalimat ini yaitu penggunaan kata meluncurkan, ya. Penggunaan kata kata meluncurkan.
Nah, kata meluncurkan ini. Nah, di sini kata meluncurkan itu juga tidak tepat. Nah, tidak tepat. Mengapa? Karena meluncurkan ini ya dia bermakna apa namanya? Menjalankan, misalnya kereta, mobil, ya. Itu namanya meluncurkan. Nah, ini kan bukan kereta, bukan mobil, ya. Produk baru ini kan bukan kereta, bukan mobil. Jadi tidak tepat di sini penggunaan kata meluncurkan. Yang tepat adalah menerbitkan. Ya. Sertifikat deposito itu kan diterbitkan, bukan diluncurkan. Ya, kalau kita lihat kan ini maknanya mirip, meluncurkan, menerbitkan. Tetapi yang lebih tepat adalah menerbitkan, karena sertifikat itu diterbitkan, bukan diluncurkan. Begitu. Nah, berikutnya adalah ketika kita memilih kata, itu harus sesuai dengan kaidah bahasa yang bersangkutan. Harus sesuai dengan kaidah bahasa yang bersangkutan. Nah, misalnya kemarin kita sudah belajar tentang pembentukan kata. Nah, itu harus diperhatikan. Misalnya ya, ini memikirkan. Memikirkan. Pada kalimat pemerintah harus pikirkan nasib rakyat Aceh. Nah, pikirkan di sini tidak tepat. Yang tepat adalah memikirkan. Jadi tidak boleh ada penghilangan imbuhan me di sini. Karena ini kalimat aktif. Atau seperti ini, memenangkan. Mari kita berdoa semoga Persiraja memenangkan setiap pertandingan. Tidak tepat penggunaan kata memenangkan. Yang tepat adalah memenangi. Mengapa? Karena memenangkan, penambahan imbuhan kan di sini itu bermaknanya memberi kemenangan atau membuat jadi menang. Sedangkan memenangi, memperoleh. Nah, maka yang lebih tepat itu adalah memenangi, bukan memenangkan. Kalau dalam konteks kalimat ini, Persiraja memenangkan setiap pertandingan, artinya Persiraja memberikan kemenangan kepada pihak lain. Itu makna memenangkan. Jadi yang lebih tepat itu memenangi, bukan memenangkan. Nah, kita lihat berikutnya kata atau kelompok kata yang digunakan harus sesuai dengan maksud yang diinginkan. Maksud kita apa? Harus maka kata yang kita pakai harus seperti itu. Misalnya kita mau menaikkan harga BBM. Seperti kalimat ini, pemerintah akan menyesuaikan kembali tarif BBM. Kalau yang dimaksud oleh pemerintah adalah menaikkan, maka tidak perlu menggunakan kata menyesuaikan. Tapi yang tepat adalah menaikkan, karena memang dinaikkan, bukan disesuaikan. Tapi kalau memang menurunkan, gunakan kata menurunkan. Jangan menyesuaikan. Ya. Jadi eh, gunakan kata sesuai dengan yang kita maksud. Jadi jangan, kalau kata menyesuaikan ini kan ini adalah kata yang bersayap ya. Artinya maknanya ini tidak jelas ini. Menyesuaikan ini menaikkan apa menurunkan. Maka gunakan langsung kata yang memang bermakna persis seperti yang kita maksud. Nah, ya. Baik. Eh, kemudian lazim dipakai dalam bidang tersebut. Ya, lazim dipakai dalam bidang tersebut. Misalnya, perhatikan kata-kata ini. Upah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi pegawai negeri dan keluarganya. Nah, penggunaan kata upah untuk pegawai negeri kan tidak tepat. Yang tepat adalah gaji. Ya, lebih lazim dipakai daripada upah untuk pegawai negeri. Seperti itu. Terus, gunakan kata yang bersifat netral. Kata yang bersifat netral ini artinya ya
kata yang bersifat netral ya, itu merupakan kata yang apa namanya? Tidak berpihak ya, tidak berpihak. Nah, itu namanya netral, bebas ya, tidak terikat. Nah, itu netral. Jadi misalnya begini, kita lihat di sini ya, supaya lebih jelasnya. Ium adalah bambu di rumah kami, babu di rumah kami. Babu ini dia lebih kepada kata yang kasar. Nah, itu namanya tidak netral. Tapi apa kata yang tepat? Kata yang tepat adalah pembantu. Ini lebih netral daripada babu. Nah, babu lebih kasar ya. Begitu juga dengan kata misalnya bunting. Bunting. Kata bunting ini tidak netral. Ya, kata bunting tidak netral. Karena kan itu kan kasar. Kata bunting itu merupakan kata yang kasar. Tidak bisa kita gunakan. Nah, ya, tidak bisa kita gunakan. Maka eh, itu harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan dalam berkomunikasi, dalam menulis karya ilmiah. Nah, selanjutnya hindari penggunaan kata atau istilah dari bahasa asing. Kalau memang ada kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia, gunakan dalam bahasa Indonesia. Hindari penggunaan istilah asing. Misalnya ini, kata sophisticated ini kan bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia sudah ada padanannya dengan kata ini, yaitu kata canggih. Maka gunakan kata canggih. Begitu. Selanjutnya, kata atau istilah dalam bidang ilmu itu harus digunakan. Harus digunakan. Misalnya bagi orang bahasa, dia menggunakan verba. Bagi orang bahasa, dia menggunakan verba. Hindari menggunakan kata kerja, walaupun bermakna sama. Begitu juga kalian di bidang kedokteran. Gunakan kata-kata atau istilah di bidang kedokteran ketika menulis karya ilmiah. Ya, ketika menulis karya ilmiah gunakan kata-kata di bidang. Nah, jadi ketika menulis karya ilmiah jika ada istilah dalam bidang kedokteran, gunakan istilah tersebut. Nah, itu sangat disarankan ya. Sangat disarankan kecuali kita berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, itu perhatikan eh, maksud saya gunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masyarakat. Ada istilah-istilah dalam bidang kedokteran yang tidak mungkin dipahami oleh masyarakat, kita bahasakan kembali dengan bahasa yang sederhana. Ini yang di awal tadi yang saya maksud penjelasan tadi, perhatikan konteks. Siapa yang menjadi lawan bicara kita. Begitu. Nah, ya. eh, Kemudian perhatikan konsisten, perhatikan konsisten, konsisten, ya. Konsisten itu artinya begini. Nah, misalnya ya, jika kita menggunakan kata bernalar, ya, kita menggunakan kata bernalar, maka terus gunakan kata bernalar, jangan bertukar. Misalnya pada kalimat pertama kita gunakan kata bernalar, pada kalimat selanjutnya kita gunakan kata reasoning. Nah, kalau memang kata bernalar yang kita pakai untuk seterusnya gunakan kata bernalar. Jangan berganti-ganti. Jadi itu namanya konsisten. Nah, kemudian jika kita menggunakan kata bahasa Indonesia yang merupakan padanan dari bahasa asing,
tapi kata bahasa Indonesia ini belum lazim dikenal oleh masyarakat, maka gunakan istilah dalam bahasa asing yang istilah tersebut memang sudah lazim dikenal oleh masyarakat. Misalnya kata ini, mortality rate. Ini lebih lazim dikenal daripada tingkat kematian. Ketika kita menggunakan kata tingkat kematian, sertakan istilah dalam bahasa asing yang sudah lazim dikenal. Atau kata domain. Domain ini sudah lazim dikenal. Dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada padanannya dalam bahasa Indonesia yaitu ranah. Tapi ranah ini belum lazim dikenal. Maka ketika kita menggunakan kata ranah, sertakan kata asing yang bersinonim dengan kata ranah yang sudah lazim dikenal oleh orang lain. Nah, itu ya. Jadi kan tadi di poin sebelumnya kan ada dijelaskan sebaiknya gunakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Jangan kosakata bahasa asing. Tetapi ada kadangkala kondisi yang tidak memungkinkan kita menggunakan kosakata bahasa Indonesia karena belum lazim dikenal oleh masyarakat. Nah, itu ya. Jadi gunakan dulu padanannya dalam bahasa Indonesia, lalu gunakan kosakata asingnya apa. Nah, itu ya. Jadi